Hai semuanya, kami dari kelompok 10 yang beranggota Hanif, Konita, dan saya sendiri Monik dari kelas F Fakultas Pendidikan Psikologi. Dalam video ini, kami akan sedikit menceritakan kisah dari salah satu filsuf, yaitu Søren Abia Kierkegaard. Søren Abia Kierkegaard adalah seorang filsuf dan teolog yang berasal dari Denmark. Ia lahir pada 5 Mei 1813. Kierkegaard dikenal sebagai sosok yang penting dalam lahirnya pandangan filsafat eksistensialisme pada abad ke-19. Pandangan-pandangannya tentang hakikat manusia menjadi inspirasi bagi lahirnya para filsuf lainnya. Namun di balik semuanya, kebesaran Kierkegaard memiliki jalan hidup yang tidak mudah dan sangat menarik. Jangan lupa disimak ya videonya. Rasa bersalah yang ada pada dalam diri ayahnya muncul karena berbagai kesalahan yang pernah ia perbuat selama hidupnya. Pada saat muda, ia pernah mengutuk Tuhan, dan alasan ia menikahi Anne karena Pedersen telah menghamili Anne terlebih dahulu. Suatu hari, Pedersen pernah meramalkan jika anak-anaknya akan meninggal di usia muda. Menurutnya, hal tersebut adalah karma dari dosa-dosa besar yang pernah diperbuat olehnya. Dan ramalan tersebut benar-benar terjadi ketika kelima anaknya meninggal dunia di usia yang sangat muda dan hanya menyisakan Søren Kierkegaard dan satu saudaranya. Søren Kierkegaard pun tidak memiliki umur yang panjang. Ia meninggal di usianya yang menginjak 42 tahun pada 11 November tahun 1855. Pendidikan. Pada tahun 1830 ia mendaftarkan diri di Universitas of Copenhagen dan ia menyelesaikan pendidikan pada tahun 1841. Pada awalnya ia mengambil jurusan teologi, namun lama-kelamaan ketertarikannya terhadap ilmu teologi memudar. Dan pada akhirnya ia memilih ke jurusan sastra dan filsafat. Selama mempelajari sastra dan filsafat, ia juga mendalami sosok-sosok dan literatur sastra dan menjadikan tokoh-tokoh tersebut sebagai role model dalam hidupnya. Pada tahun 1838, ayahnya meninggal dunia, dan hal ini yang mendukung Kierkegaard untuk menyelesaikan studinya. Dan Kierkegaard lulus pada tahun 1841 dengan menciptakan karya tulis filsafat yang Kierkegaard bertemu dengan seorang gadis yang bernama Regine Olsen, dan dari situ mulai tumbuh benih-benih cinta, sehingga pada tahun 1840 beliau langsung melamar Regine Olsen dan lamaran tersebut diterima oleh Regine Olsen. Tetapi karena sifat Kierkegaard yang seperti ayahnya, yaitu melankolis, sehingga berpikiran bahwa hubungan mereka tidak seimbang. Jadi ia merasa bahwa tidak bisa membahagiakan kekasihnya itu. Dan Kierkegaard langsung memutuskan untuk membatalkan pertunangannya tersebut dengan Regine Olsen. Setelah dibatalkan pertunangan itu, Regine Olsen kemudian menikah dengan orang lain, sedangkan Kierkegaard memutuskan untuk tidak menikah sampai akhir hayatnya, yang kemudian keputusan tersebut nantinya bakal ia sesalkan gitu. Dan ia wafat pada tahun 1855. Yang karena kehilangan kekasih dan ayahnya, kemudian Kierkegaard menjadi lebih produktif untuk mengembangkan karya-karyanya atau membuat karya-karya baru. Hal ini yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya karya-karya besar dari tokoh filsuf ini, yang dimana Kierkegaard menganut aliran eksistensialisme. Karya-karyanya adalah Either or a Fragments of Life, terus Repetition, terus Fear and Trembling, and Psychological Fragments, and Stage on Life's Way,
and concluding unscientific postgrade. Nah, itulah karya-karya dari tokoh Aabai atau Kierkegaard. Sekian penjelasan singkat kami mengenai kisah dari Søren Abie Kierkegaard. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih.